Perubahan global yang terjadi dengan cepat akibat krisis COVID-19 dan kondisi geopolitik akibat krisis Rusia-Ukraina mengakibatkan terjadinya krisis kesejahteraan di seluruh dunia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang semakin lemah sehingga terjadi peningkatan penduduk miskin. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan inisiatif dan afirmasi untuk mencegah dampak krisis global ini. Karena kita tahu bahwa untuk produksi pangan yang di darat ini kan misalnya nanam jagung kan hanya 3 bulan sampai 100 hari. Nanam padi juga hanya butuh waktu 4 bulan. Nanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu 3 bulan sampai 100 hari. Dan lahan kita ini sangat luas, yang terlantar masih sangat banyak. Selain lahan yang luas, tenaga kerja kita, petani juga banyak sekali. Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka yang pendek, kita kerahkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tapi kita sekali lagi memiliki potensi untuk ekspor. Dan permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Secara khusus, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menetapkan pedoman umum percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, beserta data dan target yang menjadi prioritas. Pada tahun 2021, pemerintah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di 7 provinsi dan 35 kabupaten kota. Tahun 2022, Kemenko PMK memperluas cakupan wilayah penghapusan kemiskinan ekstrim di 25 provinsi dengan 212 kabupaten kota. Sementara itu, Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi apapun, komitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrim harus terus dilakukan. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 berada di dalam posisi 0%, yaitu 6 tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals, yaitu tahun 2030. Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini adalah dengan memperkuat ketahanan pangan masyarakat daerah. Strategi pengentasan kemiskinan ekstrim melalui penguatan ketahanan pangan ini dapat dicapai dengan deverifikasi pangan dan penyediaan pangan pokok. Berenjong lahir pada bulan Juli tahun 2007 dan kita memiliki cita-cita terwujudnya satu kesejahteraan masyarakat di desa melalui usaha-usaha yang berkelanjutan dengan prinsip kewirausahaan sosial. Aktivitasnya di sini adalah kita menanam sayur-sayuran seperti macam-macam, banyak sayuran seperti ada pakcoy, bayam hijau, kangkung dan banyak lagi. Kita menanamnya secara organik. Karena kenapa secara organik? Karena di situ lebih mahal harganya daripada yang sayur non organik. Jadi kita punya 3 fokus. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua ekonomi masyarakat kecil, kemudian yang ketiga lingkungan hidup. Sayuran ini sendiri kita nggak menanam individu, kita menanamnya secara komunitas, istilahnya komunitas. Jadi kita banyak melibatkan warga-warga. Jadi kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di depan rumah warga. Jika nggak ada pekarangannya, kita pakai polybag kecil gitu, kita taruh di depan rumah. Jadi kita tanamnya sayur. Nah untuk pekarangan yang luas kita pakai yang namanya greenhouse. Jadi ibu-ibu di sini ada aktivitasnya, jadi mereka selain ke sawah, mereka juga menanam sayuran untuk tambahan penghasilan keluarga. Salah satu nilai dasar dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ini merupakan modal dasar dari impian terwujudnya ketahanan pangan nasional. Gotong royong dapat dimulai dari lingkungan masyarakat desa dengan mengedepankan kolaborasi antar kelompok masyarakat. Prinsip organik adalah prinsip pemberdayaan. Karena dengan organik kita memberdayakan masyarakat kecil karena apa? Di dalam sistem pertanian organik itu sistemnya tertutup. Jadi sistem tertutup artinya apa? Input dari luar itu minim, bahkan tidak ada. Kita mengoptimalkan potensi lokal yang ada di sekitar kita.
Misalkan daun menjadi pupuk organik, sampah dari ternak dan seterusnya menjadi organik. Jadi semua muter di situ akhirnya menjadi makanan dari tanaman itu. Kemudian tanaman itu kita panen, kemudian sampahnya jadi pupuk. Terus seperti itu. Sehingga ketika kita dalam kondisi yang krisis sekalipun, kita tetap aman. Ketahanan pangan kita tetap kuat. Kemandirian pangan kita tetap ada. Karena apa? Kita tidak tergantung pada input dari luar. Tujuan pengentasan kemiskinan ekstrim ini akan dengan mudah dilaksanakan jika seluruh kelompok masyarakat menerapkan nilai-nilai gerakan revolusi mental untuk mencapai tujuan bersama. Upaya bersama tersebut setidaknya telah menunjukkan hasil dengan secara masif telah banyak warga masyarakat yang terentaskan dari status kemiskinan ekstrim. Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrim mulai menunjukkan hasil berdasarkan rilis BPS bahwa angka kemiskinan ekstrim pada September 2023 adalah sebesar 1,74% atau turun 0,3 persen poin dari 2,04% pada Maret 2023. Optimisme pemerintah ini didukung dengan inisiatif seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental yakni gotong royong, etos kerja, dan integritas.